Setelah Yang Taesan memprovokasi Hong Sun Hyun pada hari sebelumnya dengan ucapan yang kasar dan menghina, ketegangan di antara mereka pun memuncak. Yang Taesan dengan sengaja membetulkan tulang-tulang lehernya seolah menantang, menyiratkan bahwa pertikaian di antara mereka belum berakhir. Ucapan-ucapan yang dilontarkan bukan hanya menyulut amarah, tetapi juga menyerang harga diri serta menghina keluarga Hong secara langsung. Hong, yang mendengar semua itu, tidak bisa menahan emosinya, matanya melotot tajam, dan urat-urat di wajahnya menonjol dengan jelas karena kemarahan yang menumpuk. Ia merasa telah dilecehkan dan dihina sampai ke akar keluarganya. Sementara itu, para bawahannya pun tersulut amarah mendengar hinaan yang ditujukan kepada pemimpin mereka. Mereka menyarankan untuk memberikan hukuman fisik, bahkan mengusulkan tindakan ekstrim. Namun, kemarahan Hong justru mendorongnya untuk mengeluarkan perintah yang lebih kejam. Ia menahan emosinya sebentar, lalu dengan suara keras dan geram, ia memberi instruksi yang lebih sadis kepada anak buahnya. Tindakannya menjadi sinyal untuk memulai serangan terhadap Yang Taesan. Tanpa ragu, para bawahan Hong langsung berlari ke arah Yang Taesan. Pertarungan satu lawan banyak pun tak terhindarkan. Orang pertama yang mendekati Yang Taesan langsung dihantam keras dan terpelanting hanya dengan satu pukulan. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya akibat serangan mematikan tersebut. Pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikannya terkejut, bahkan Hong sendiri, yang sebelumnya begitu percaya diri, tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Serangan brutal Yang Taesan yang tak terduga itu membuat situasi menjadi jauh lebih serius daripada yang dibayangkan. Para bawahan Hong yang awalnya ingin menyerang secara serentak mendadak menghentikan langkah mereka. Pandangan mereka tertuju pada salah satu rekan yang tiba-tiba terpental mundur di depan mata mereka sendiri. Kejadian itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka satu pukulan dari Yang Taesan bisa menghasilkan dampak sedemikian besar. Kekagetan itu membuat mereka diam membeku, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Yang Taesan tersenyum kecil sambil mengepalkan tangannya. Dalam hati, ia menyadari bahwa dirinya masih belum bisa mengontrol kekuatan yang ia miliki sepenuhnya. Rekan-rekannya yang ikut menyaksikan kejadian itu pun tak kalah terkejut. Mereka terpaku, mulut mereka terbuka lebar tanpa sadar, benar-benar terkejut melihat perubahan kekuatan Yang Taesan yang tiba-tiba begitu besar. Sementara itu, Hong Sun Hyun menyaksikan bawahannya hanya berdiri tanpa melakukan apapun. Rasa kesal pun memuncak. Ia meneriaki mereka dengan marah, merasa kecewa karena mereka hanya terpaku diam melihat Yang Taesan. Teriakannya memecah kebisuan, memerintahkan agar mereka segera menyerang secara bersamaan. Ia bahkan menegaskan agar mereka tidak peduli pada senior atau siapapun yang menghalangi, yang penting Yang Taesan harus dihancurkan. Mendengar perintah itu, para bawahan yang sempat terdiam pun langsung tersadar. Dengan semangat baru, mereka bergerak cepat membawa pentungan dan senjata seadanya, berniat menghajar Yang Taesan. Namun, tepat saat mereka mulai menyerbu, Yang Taesan kembali menunjukkan kekuatan luar biasa. Dalam hati, ia merasa yakin bahwa dirinya sekarang bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ia merasakan sistem pertahanan diri yang sempurna, kekuatan yang baru tumbuh dalam dirinya, dan keyakinan bahwa kini saatnya menguji seberapa hebat kekuatan yang ia miliki. Pertempuran pun meletus kembali. Suara benturan, desahan, dan teriakan menggema saat Yang Taesan dengan mudah menghajar para bawahan Hong Sun Hyun seorang diri. Rekan-rekannya maupun musuh-musuhnya hanya bisa melotot menyaksikan pertunjukan kekuatan brutal tersebut. Tubuh-tubuh berterbangan, senjata-senjata jatuh berantakan, dan setiap langkah Yang Taesan menciptakan tekanan mental bagi lawan-lawannya. Beberapa bawahan Hong yang masih bersemangat berusaha menyemangati rekan-rekannya untuk terus menyerang. Mereka mengangkat pentungan mereka, berusaha menggempur Yang Taesan dari segala arah, namun serangan mereka tampak sia-sia. Yang Taesan membalas dengan serangan membabi buta. Tak satu pun dari mereka yang mampu menahannya. Pukulan demi pukulan menghujani lawan-lawannya tanpa ampun. Hong Sun Hyun, yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, hanya bisa terdiam dengan tatapan kaget dan wajah tegang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Yang Taesan, yang sebelumnya dianggap remeh, bisa menghajar anak buahnya dengan begitu mudah, seolah mereka bukan apa-apa. Hong Sun Hyun mulai panik. Apa yang ia saksikan di depan matanya terasa tidak masuk akal. Ia mencoba menyangkal kenyataan yang terjadi, merasa bahwa semua ini tidak mungkin. Dalam kepanikan, ia segera memerintahkan bawahannya yang masih ada di sekitarnya untuk ikut bertarung. Ia tidak bisa membiarkan Yang Taesan terus mendominasi pertarungan sendirian. Bawahan-bawahan Hong segera menyambut perintah tersebut dengan kesiapan. Mereka pun maju, bersiap menghajar Yang Taesan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Suara benturan keras terdengar, beruak, cekrek, duar, dan para penyerang itu langsung terpental mundur, dihantam balik oleh kekuatan luar biasa dari Yang Taesan. Salah satu bawahan Hong yang mengenakan masker pun disapu habis oleh tinju keras dari Yang Taesan. Dengan kekuatan penuh, pukulannya menghantam dengan presisi, mengempaskan lawannya tanpa perlawanan berarti. Di tengah serangan itu, Yang Taesan menggeram dalam hati, merasa kekuatannya kian terasa. Tiba-tiba, dari arah belakang, muncul seseorang yang membawa tongkat kawat berduri. Orang itu mencoba memukul Yang Taesan dari belakang. Namun tanpa menoleh, Yang Taesan langsung menghancurkannya hanya dengan satu tendangan. Tubuh orang itu terhempas keras ke tanah, seolah tidak memiliki bobot sama sekali. Hong Sun Hyun,
yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, hanya bisa terpaku. Rasa terkejut dan ketidakpercayaan menyelimuti pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Yang Tesan yang dulu mereka hina sebagai pecundang benar-benar telah berubah menjadi monster seperti ini? Setelah menghancurkan serangan bertubi-tubi dari para bawahan, Yang Tesan menatap dingin sisa-sisa musuh yang masih berdiri. Ia marah melihat adanya senjata berbahaya yang digunakan dalam pertarungan. Dengan nada garang, ia mengutuk keberanian mereka membawa senjata mematikan semacam itu. Suaranya yang lantang membuat para bawahan Hong yang tersisa langsung terdiam membeku. Tak satu pun dari mereka berani bergerak atau berbicara, mereka hanya bisa melotot, ketakutan menyaksikan sosok yang baru saja menghajar teman-teman mereka dengan brutal. Ketegangan memuncak saat Yang Tesan melangkah maju. Dengan sorot mata tajam, ia memerintahkan mereka semua untuk berlutut, tak ada yang berani menolak. Satu persatu dari mereka menuruti perintah itu, berlutut di hadapan Yang Tesan sambil mengangkat kedua tangan mereka tinggi-tinggi sebagai tanda menyerah. Melihat semua itu, Yang Tesan tersenyum tipis. Namun ancaman dalam senyumnya begitu terasa. Tatapannya kini mengarah langsung ke Hong Sun Hyun. Dengan nada tenang namun menusuk, ia menyampaikan bahwa bukan seharusnya hanya anak buah yang berlutut, melainkan juga pemimpinnya. Perkataan itu membuat Hong Sun Hyun terkejut luar biasa. Wajahnya pucat, tubuhnya menegang. Ia tak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Perintah yang begitu tenang namun mengandung dominasi mutlak membuatnya kehilangan kendali atas situasi. Dengan penuh kepanikan, Hong Sun Hyun mulai kehilangan kendali. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipisnya, dan suaranya bergetar. Ia mencoba menyembunyikan ketakutan yang semakin mencengkeramnya, namun tidak berhasil. Dalam keterdesakan, ia menggerutu penuh emosi, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yang Tesan tidak akan bisa lolos begitu saja dari semua ini. Namun, Yang Tesan tetap melangkah maju dengan tenang menuju arahnya, sorot matanya dingin, langkahnya mantap, dan kemarahan dalam dirinya semakin membara. Dalam hati, Yang Tesan merasa dirinya sudah cukup bersabar, ia sudah mencoba menyelesaikan semuanya dengan tenang, tapi orang di hadapannya justru terus memancing amarahnya. Ketika jarak di antara mereka telah sangat dekat, ketegangan memuncak. Hong Sun Hyun, yang menyadari kedatangan Yang Tesan, makin panik, ia mulai mundur, tubuhnya gemetar, pikirannya kacau, ketakutan mulai menguasai logikanya. Dan saat Yang Tesan tepat berdiri di hadapannya, tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Hong Sun Hyun. Suaranya menggema nyaring, membuat semua orang yang menyaksikan terdiam. Tamparan itu bukan hanya mengenai fisik, tetapi juga harga dirinya sebagai pemimpin yang sebelumnya merasa berada di atas angin. Tersentak oleh tamparan itu, Hong Sun Hyun nyaris tak bisa berkata-kata. Ia mencoba membalas dengan kata-kata bernada ancaman. Namun ketika matanya menatap langsung ke arah Yang Tesan, ia merasa seperti sedang berhadapan dengan sosok yang berbeda, sosok yang menakutkan dan sangat menekan secara mental. Jantungnya berdetak kencang, seolah tak sanggup menahan beban aura yang dipancarkan oleh Yang Tesan. Sementara itu, Yang Tesan berdiri tegak dengan senyum yang tak biasa, senyuman yang bukan menunjukkan kebahagiaan, melainkan intimidasi. Wajahnya memancarkan dominasi mutlak, dan suaranya terdengar seperti ancaman yang tertahan. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang membuatnya mengulang kata-kata akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih buruk. Ketakutan semakin merayapi tubuh Hong Sun Hyun, matanya mulai basah, dan tanpa mampu menahan rasa takutnya, air mata pun jatuh membasahi pipinya. Dengan suara yang parau dan menggigil, ia mencoba menyebut nama ayahnya, meyakinkan diri bahwa perlindungan akan datang. Namun, nada bicaranya yang memelas justru menunjukkan bahwa ia sudah kalah, bahkan sebelum Yang Tesan mengangkat tangannya lagi. Ia sadar bahwa dirinya tidak hanya dikalahkan secara fisik, tetapi juga telah dipermalukan secara mental di hadapan semua orang. Mendengar ancaman dari Hong Sun Hyun yang panik dan putus asa, Yang Tesan justru menunjukkan reaksi sebaliknya. Sebuah senyum menyeringai menghiasi wajahnya, matanya menyipit, dan tanpa ragu ia mengacungkan jari tengah ke arah musuhnya, bukan hanya sebagai bentuk penghinaan, tetapi sebagai pernyataan bahwa ia tidak takut, bahkan menikmati situasi ini. Sikap santainya terlihat mencolok di tengah suasana tegang. Ia melontarkan makian dengan puas, melepaskan kemarahan yang selama ini terpendam. Setelah mengeluarkan seluruh emosinya, terlihat bagaimana beban dalam dirinya seolah terangkat. Kelegaan mengalir dalam setiap tarikan napasnya. Hong Sun Hyun, meskipun diliputi rasa takut, masih mencoba menunjukkan perlawanan. Ia melangkah maju dengan niat memukul, namun langkah tersebut tidaklah stabil. Dalam kepanikan dan emosi yang mendidih, ia melancarkan serangan ke arah Yang Tesan, tapi gerakan itu sudah terbaca. Dengan sorot mata buas dan refleks yang cepat, Yang Tesan langsung menyambut pukulan itu dengan serangannya sendiri. Tinju mereka saling bertemu di udara, adu kekuatan pun tak terhindarkan. Namun, hasilnya tidak seimbang. Tangan Hong langsung menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kerusakan serius. Dalam sekejap, matanya memutih karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Bunyi retakan terdengar samar, namun cukup jelas menandakan bahwa tulang-tulang di tangan Hong mengalami tekanan melebihi batasnya. Jari-jarinya terpelintir tak karuan, dan ia pun terjatuh ke tanah. Kesakitan yang dialaminya begitu hebat hingga membuatnya berguling-guling di atas tanah sambil meraung. Air matanya mengalir deras, bukan karena emosi, tetapi murni karena rasa sakit yang menyiksa bagian tubuhnya. Dalam keadaan terpuruk itu, ia meluapkan amarahnya dengan sumpah penuh dendam.
berteriak menyebut nama Yang Tesan, menyatakan bahwa ia akan membalaskan rasa sakit ini, bahkan pada seluruh keluarga musuhnya. Namun, respons Yang Tesan tak menunjukkan belas kasihan sedikitpun, senyumannya berubah dingin, hampir tanpa emosi. Tatapannya menyerupai seseorang yang menikmati penderitaan lawannya. Ia melangkah perlahan, tak tergesa, sambil mempertahankan ekspresi tenang layaknya sosok psikopat yang merasa di atas segalanya. Kata-kata yang terucap darinya, meskipun penuh ancaman, justru terdengar seperti kutipan dari sebuah naskah film masa depan, film yang disebutnya sebagai War Again, Scream. Dengan suasana yang kian mencekam, jelas bahwa pertarungan ini belum benar-benar berakhir. Sebaliknya, baru saja memasuki tahap di mana dominasi Yang Tesan sepenuhnya tak terbantahkan. Mendengar perkataan Yang Tesan, Hong Sun Hyun merasa tubuhnya seolah dibekukan dalam ketakutan. Setiap kata yang keluar dari mulut lawannya terasa seperti cambukan yang mengiris hatinya. Kaget dan panik, Hong terdiam sejenak, mulutnya terbuka, namun kata-kata tidak dapat keluar. Dalam hening yang memekakkan telinga itu, sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Di bawah langit yang cerah, yang seharusnya menenangkan, darah muncrat kemana-mana, seperti bunga yang mekar dengan warna merah pekat, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Seolah dunia runtuh begitu saja, Yang Tesan, dalam amarah yang tak terkendali, sedang membabi buta memukul Hong, menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Setiap pukulan yang diterima Hong terasa begitu dalam, seakan tubuhnya hancur seiring dengan waktu yang terus berjalan. Hong, yang dulu dengan bangga berbicara tentang ancaman terhadap keluarga Yang Tesan, kini terkulai lemah di hadapannya. Ini adalah dosa terbesar yang tak pernah ia bayangkan, membawa nama keluarganya dalam ancaman yang akan menyalakan api kebencian yang membara dalam diri Yang Tesan. Semua orang yang ada di sekitar, teman-teman Yang Tesan, hanya bisa terdiam menyaksikan adegan yang tidak mereka duga akan terjadi. Mereka tidak dapat bergerak, terperangkap dalam ketakutan yang menyelimuti. Darah masih berceceran kemana-mana, menambah luka di tubuh yang sudah tercabik-cabik. Akhirnya, setelah sekian lama mengajar Hong dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, Yang Tesan menghentikan serangannya. Dengan wajah dingin dan senyum tipis yang penuh ironi, ia menutupi wajah Hong dengan baju yang sudah ternoda darah. Begitu lemah, begitu hancur, wajah Hong kini tampak tak lebih dari sekadar bayangan, seperti makhluk asing yang terabaikan. Dengan senyuman yang mengembang, Yang Tesan berbisik, "Sekarang, apakah lebih baik aku membawanya ke pengacara Hong saja?" Senyumannya, meski penuh kemenangan, mengandung kegelisahan yang sulit diterjemahkan. Lalu, Yang Tesan memandang ke arah Si Doj dan berkata dengan tenang, "Ponselnya, kepadaku." Si Doj, yang terkejut dengan perubahan drastis dalam diri Yang Tesan, hanya bisa mengangguk pasrah dan menyerahkan ponsel tersebut. Dalam beberapa detik, Yang Tesan sudah menghubungi seseorang yang tampaknya sangat berpengaruh. Telepon pun tersambung, dan dengan suara yang terdengar seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi situasi tegang, Yang Tesan berbicara, "Halo, ini 112. Permisi, saya ingin melaporkan adanya perkelahian besar di sini, di lokasi belakang sekolah Semajang. Sekitar 20 orang, termasuk saya, terluka. Tolong kirimkan bantuan, segera. Lokasi di gunung belakang sekolah. 119. Tentu, suara Yang Tesan yang marah terdengar seperti seorang ibu yang sedang mengurus urusan anaknya, tegas, penuh perasaan, dan sangat jelas apa yang dibutuhkan. Namun, di balik kata-kata keras itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang tak terucapkan, sebuah pembalasan yang telah lama menunggu waktunya. Setelah kejadian yang mengguncang itu, suasana rumah sakit yang besar terasa semakin mencekam. Rumah sakit ini seakan menjadi saksi bisu dari kekerasan yang terjadi di luar sana. Di setiap sudut ruang rumah sakit, para perawat dan dokter bekerja keras, menangani anak-anak sekolahan yang terbaring dengan luka-luka yang mengerikan. Tiap-tiap mereka mengeluh tentang rasa sakit yang menghantui tubuh mereka, ada yang merasakan nyeri di dada, ada yang kesakitan di kepala, ada pula yang merasakan rasa sakit tak tertahankan di pinggang. Semua mengarah pada satu kesimpulan, pukulan dari Yang Tesan yang tak kenal ampun telah membuat mereka tak berdaya. Meskipun para dokter berusaha tenang, tak bisa disangkal bahwa mereka merasa terkejut melihat betapa parahnya keadaan anak-anak itu. Kehidupan mereka, yang sebelumnya dipenuhi dengan keceriaan dan mimpi-mimpi masa depan, kini seolah hancur dalam sekejap. Di ruang ICU yang dingin dan sunyi, ketegangan terasa semakin mendalam. Hong Sun Hyun terbaring tak berdaya, tangan kanannya yang terluka parah terbalut perban tebal. Dinding-dinding ruangan itu seakan memantulkan rasa sakit yang terpendam dalam dirinya. Di sampingnya, sang ayah berdiri dengan wajah penuh kerisauan, menatap anaknya yang terbaring tanpa daya. Wajah ayah Hong Sun Hyun, yang sebelumnya penuh kekuatan dan kesombongan, kini dipenuhi oleh kekhawatiran yang mendalam. Setiap detik berlalu, seakan menambah beban dalam hatinya. Sekretaris ayah Hong Sun Hyun berbicara dengan hati-hati, menjelaskan kondisi kritis anaknya. Transposisi akan memakan waktu hingga 16 minggu. Tulang dan sendi jari kanan anak Anda hancur berkeping-keping, kata sekretaris itu dengan nada yang penuh keprihatinan. Operasinya sudah selesai, tetapi dia akan selamanya hidup dalam kecacatan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati sang ayah. Tidak ada yang lebih buruk dari kenyataan bahwa anak yang sangat dia banggakan kini harus hidup dengan cacat seumur hidup. Ayah Hong Sun Hyun menatap putranya yang terbujur kaku, seakan tak percaya dengan kenyataan pahit yang ada di depannya.
Amarah membuncah di dalam dada pria itu, membakar setiap inci tubuhnya. Dengan suara yang bergetar penuh kemarahan, ayah Hong Sun Hyun menuntut. Lalu, bajingan itu di mana sekarang? Di mana dia? Tanyanya dengan wajah penuh kebencian. Sekretaris itu, sedikit terkejut, menghadapnya. Maaf, Pak, preman yang menyebabkan anak Anda seperti ini, dia sudah cedera juga. Dia sedang dirawat di UGD. Hati ayah Hong Sun Hyun mendidih. Siswa bagaimana bisa menjadi penjahat? Teriaknya, suara yang penuh dengan kepanikan dan kemarahan. Jika memang dia seorang siswa, apakah itu berarti sulit untuk menangkapnya? Aku tidak peduli, dia harus dihukum. Kau tahu betapa berharganya anakku, dan kini dia harus hidup dengan kecacatan selamanya. Tangkap dia, penjarakan dia. Perasaan marah ayah Hong Sun Hyun semakin membara, semakin sulit ditahan. Sekretaris itu hanya bisa terdiam, tahu betul bahwa pria ini bukan hanya seorang ayah yang terluka, tetapi juga seorang lelaki yang kehilangan segalanya, segala yang dulu ia anggap sebagai kebanggaan. Di sisi lain, bunyi monoton alat medis terus berdenting, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sementara hati sang ayah semakin dipenuhi oleh kebencian dan ketidakberdayaan. Sekarang, jalan yang harus mereka tempuh penuh dengan bayangan gelap. Kecelakaan yang tak terelakkan itu telah mengubah segalanya. Seakan tak ada jalan keluar dari penderitaan ini, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Kehidupan Jang Tae-san kini berada di ujung tanduk, dipenuhi dengan kesulitan yang terus menghimpitnya. Di sebuah ruang sempit yang dipenuhi dengan rasa panas dan ketegangan, polisi yang diutus oleh ayah Hong Sun Hyun menginterogasinya dengan agresif. Setiap kata yang keluar dari mulut sang polisi seperti cambuk yang menusuk, berusaha merobek kebohongan dan menjerat Jang Tae-san dalam tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Jang Tae-san, dengan wajah tenang namun hati yang bergolak, hanya bisa menghadapinya dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu mengapa dirinya disudutkan seperti ini. Maaf, apa maksud Anda, Pak? Jang Tae-san menjawab, berusaha menjaga sikapnya meskipun segala tekanan menimpa dirinya. Namun, polisi itu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dengan suara keras, polisi itu terus mendesaknya, mencoba mengungkapkan sesuatu yang tidak ada. Kenapa kau memukul anak-anak itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ujar polisi tersebut, suaranya penuh dengan tuduhan. Namun Jang Tae-san, meskipun merasakan kesal yang mendalam, tetap diam, menahan amarah yang hampir meluap. Ia merasa diperlakukan tidak adil, seolah ia adalah pelaku dari segala kekerasan yang terjadi. Dalam hatinya, Jang Tae-san mulai merasa bahwa polisi ini terlalu berlebihan. Saya ini korban, Pak, pikirnya. Mereka yang memukul saya dulu, saya bahkan terluka. Lihatlah, bekas lukanya masih jelas terlihat. Ia mencoba untuk bersikap tegas meskipun tubuhnya masih lelah akibat pertempuran sebelumnya. Tetapi polisi itu tidak menggubris apapun yang dikatakannya. Malah, polisi itu semakin mendekat, menudingnya dengan penuh amarah, seakan ingin membuktikan bahwa Jang Tae-san adalah sumber dari segala masalah. Bibirmu akan meledak, kau adalah kriminalnya, bukan? Teriak polisi itu dengan nada penuh kebencian. Aku akan menyelidikimu, dan semua akan terungkap. Setiap kata polisi itu seperti menambah beban berat di pundaknya, seakan dunia mulai berputar sangat cepat, dan Jang Tae-san hanya bisa diam, terperangkap dalam situasi yang tidak menguntungkannya. Namun, di balik diamnya, ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh Jang Tae-san. Sebuah rekaman tersembunyi sedang berlangsung, diam-diam ia merekam percakapan itu dengan ketelitian seorang yang sudah terbiasa dalam permainan berbahaya. Detektif ini tidak tahu bahwa aku sedang merekamnya, pikirnya, sebuah senyum kecil terlintas di bibirnya, meskipun situasi ini sangat mencekam. Polisi itu semakin tidak sabar. Hei, berandalan, kita akhiri ini cepat. Cepat jawab pertanyaanku. Kenapa kau memukul mereka? Kau sengaja memanggil mereka kan? Kau juga menghajar junior yang tidak kau suka, kan? Jangan bilang kalau mereka yang mengambil uang itu. Teriak polisi itu, suaranya semakin membesar, berusaha menekan Jang Tae-san dengan segala tuduhan yang tak beralasan. Jang Tae-san tahu, bahwa meskipun ia berada di ujung jurang, ia tak akan menyerah. Dengan setiap pertanyaan yang semakin menghimpit, ia hanya bisa menunggu saat yang tepat untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang yang pantas untuk disalahkan. Semua akan terungkap pada waktunya. Dengan tekanan yang terus-menerus mencekam, Jang Tae-san tetap berdiri tegak, meskipun badai kebencian dan tuduhan semakin menghantamnya. Polisi itu tidak henti-hentinya memojokkan, berusaha membuatnya mengaku atas tuduhan yang sama sekali tidak ia lakukan. Setiap kata yang dilemparkan seperti pisau tajam yang menusuk, mencoba membuatnya jatuh dalam kepungan tak kasat mata. Namun, Jang Tae-san yang telah terbiasa dengan kerasnya dunia ini, tak mudah terjatuh. Dengan ketenangan yang terjaga, ia akhirnya melontarkan sebuah pertanyaan yang tak terduga. Bapak detektif, apakah Anda menerima uang? Suara Jang Tae-san terdengar tenang, namun penuh dengan pertanyaan yang mengandung sebuah ancaman tersembunyi. Pertanyaan itu membuat polisi itu terdiam sesaat, ada rasa panik yang muncul di wajahnya, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun jelas terlihat, mulai mengganggu pikirannya. Polisi itu pun menatap Jang Tae-san dengan tatapan tajam, mengernyitkan dahi dan berkata dengan penuh amarah, apa kau bilang? Kau pikir kau siapa berbicara begitu? Namun,
Tak cukup hanya dengan kata-kata kasar, polisi itu langsung menarik kerah baju Jang Tae-san dengan kekerasan yang membuat tubuhnya sedikit terhuyung. Jang Tae-san yang terperangkap dalam situasi yang semakin mendesak, melihat sebuah kesempatan. Dengan kecepatan yang hampir tak terdeteksi, ia berpura-pura teraniaya. Berhenti, aku merasa pusing. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tolong panggilkan dokter, tolong, teriaknya, seolah-olah dunia sedang runtuh di sekitarnya. Tangisannya terdengar begitu nyata, seolah ia adalah korban dalam permainan kejam yang telah ditentukan. Teriakannya pun tidak sia-sia, seorang dokter yang sedang melintas, mendengar suara itu dan segera menghampiri mereka. Murid, ada apa? Tanya dokter itu dengan penuh rasa cemas. Melihat peluang terbuka lebar, Jang Tae-san pun mengadu. Dokter, tolong aku, detektif ini mencoba membunuhku. Suaranya terisak, pura-pura teraniaya, matanya terpejam seolah ia sangat terluka. Melihat itu, dokter yang datang pun langsung terkejut. Apa yang kau lakukan pada siswa ini? Teriaknya kepada detektif, nada suaranya berubah menjadi marah. Dia ini pasien, kenapa kau tidak bisa berbicara dengan baik-baik? Apakah ini cara kau menangani seorang pasien? Kata dokter itu, menunjuk-nunjuk dengan marah kepada detektif yang sedang kebingungan. Detektif itu, yang awalnya penuh dengan keyakinan untuk memojokkan Jang Tae-san, kini terkejut dengan perlawanan yang datang dari pihak medis. Dalam sekejap, ia merasa terpojok, seolah-olah semua mata tertuju padanya, menuntut penjelasan atas perlakuannya yang tidak pantas. Sementara itu, Jang Tae-san hanya bisa tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa setiap langkahnya telah dipersiapkan dengan sempurna, dan permainan ini belum berakhir. Dengan ketegasan yang tak bisa dibantah, dokter itu segera mengarahkan para perawat untuk segera mengambil tindakan. Suara perintahnya menggema, penuh urgensi, mengiringi langkah-langkah cepat yang diambil oleh tim medis. Perawat, bersiap, turunkan tekanan darahnya segera, pindahkan pasien dan lakukan X-ray serta MRI secepatnya. Perhatikan kepala pasien ini dengan seksama, sepertinya gejala gegar otak, teriak dokter tersebut, jelas marah karena perlakuan yang tidak pantas terhadap pasien yang masih di bawah umur. Dalam pandangan dokter itu, tindakan detektif itu tidak hanya tidak profesional, tapi juga kejam. Detektif yang awalnya merasa berkuasa, kini hanya bisa diam, wajahnya pucat pasi, terperangkap dalam keadaan yang tak terduga. Para perawat yang mendengar instruksi dokter tersebut pun segera bergerak, dengan cepat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menangani kondisi Jang Tae-san. Mereka tak segan-segan memberitahu detektif itu dengan tajam. Apa Anda datang ke pasien hanya untuk menyakitinya saja? Tanya salah seorang perawat dengan tatapan tak suka, membuat detektif itu semakin terpojok. Kemudian, cerita berlanjut ke sebuah rapat yang diadakan di SMA Jangyu, sebuah rapat yang sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh insiden yang melibatkan Jang Tae-san. Ruangan rapat itu dipenuhi dengan wajah-wajah serius, dan di tengah mereka duduk seorang pria yang memimpin diskusi. Seperti yang semua orang sudah tahu, kemarin terjadi kasus bullying yang sangat parah di sekolah kita. Kali ini, tingkat bullying ini berbeda dan kita harus segera membuat pernyataan, katanya, suara tegasnya mengisi ruang yang penuh ketegangan. Seorang guru muda, yang tampaknya memiliki pendapat kuat tentang masalah ini, langsung menimpali. Iya, benar, kita harus mengeluarkan orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Dia telah mempermalukan lebih dari 30 murid di sekolah ini, ujarnya dengan yakin. Namun, guru wali kelas yang lebih berpengalaman, Pak Kim, menanggapi dengan cara yang berbeda. Apa yang Anda katakan itu tidak adil. Ini adalah pertarungan 1 melawan 30 orang. Jika Anda ingin menghukum dia, orang lain yang terlibat juga harus dihukum, katanya, dengan tegas namun penuh perasaan. Jang Tae-san yang mendengar pernyataan tersebut merasa ada sebuah rasa keadilan yang belum sepenuhnya terlihat. Namun, saat Pak Kim berbicara lebih lanjut, suasana semakin tegang. Apa, Guru Kim, apakah Anda membela dia hanya karena dia adalah siswa Anda? Tanya pria yang memimpin rapat itu dengan nada sedikit mencerca. Pak Kim yang lebih bijaksana tetap tenang. Tidak, saya tidak membela siapapun. Saya hanya mengatakan bahwa itu tidak adil jika hanya satu orang yang dihukum, jawabnya, sedikit gugup namun tetap berusaha menjaga kewarasan diskusi. Pimpinan rapat tidak bisa menahan kemarahannya. Guru Kim, apakah Anda mengatakan bahwa semua siswa yang terlibat harus dikeluarkan? Ujarnya dengan nada yang semakin tegas. Pak Kim, yang mulai merasa terpojok, berusaha untuk meluruskan perkataannya. Ah, tidak, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, kita harus mengambil tindakan yang tepat, jawabnya dengan gugup, berusaha untuk menenangkan situasi yang semakin panas. Pemimpin rapat itu, dengan ekspresi wajah yang licik seperti tikus, mengarahkan perhatiannya pada semua yang hadir di ruangan. SMA Jangyu, tahun kedua kelas 4, keluarkan dia. Insiden ini sudah dilaporkan, dan kita harus bertindak tegas. Semua mata sekarang tertuju pada kita. Insiden ini bisa memberi dampak besar pada citra sekolah kita. Namun, jika kita menangani siswa bermasalah ini dengan tegas, itu bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki citra sekolah kita, kata pria tersebut dengan penuh keyakinan, seakan-akan hanya satu langkah tegas bisa mengembalikan kehormatan sekolah. Namun, di luar rapat tersebut, Jang Tae-san sedang menikmati kebebasannya di sebuah kamar rumah sakit.
Dengan laptop di tangan, ia sibuk melakukan jual beli saham. Yah, aku didiagnosa gegar otak dan harus beristirahat selama 8 minggu. Ini saat yang tepat untuk tidak pergi ke sekolah dan fokus pada trading saham, gumamnya dengan santai, sambil melahap camilan di meja. Di dalam hatinya, ia merasa sangat puas dengan keadaan ini. Benar-benar mengagumkan, ruangan ini sangat tenang. Apa gunanya menghasilkan uang jika tidak bisa menikmatinya seperti ini? Pikirnya sambil tertawa kecil, menikmati ketenangan dan keuntungan yang datang bersamanya. Jang Taesan merasa puas dengan dirinya sendiri, karena bisa menipu semua orang dengan diagnosa gegar otak palsunya. Mereka benar-benar tertipu, pikirnya sambil tersenyum tipis. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengerjakan trading. Uang menghasilkan uang, lanjutnya, matanya tetap fokus pada layar laptop. Keuntungan hari ini sudah mencapai 700 juta won. Tren ini sedang naik, dan ini waktu yang sempurna untuk bekerja, tambahnya dalam hati, penuh kebanggaan dengan kemampuannya. Namun, di tengah kesibukannya itu, sebuah suara datang dari pintu. "Bagaimana perasaan Anda, Tuan Taesan?" tanya seorang pria yang tiba-tiba muncul di ruangan. Jang Taesan menoleh, sedikit tersenyum, dan menjawab dengan santai, Pak pengacara, jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku dengan namaku saja. Lagi pula, berapa lama Anda berencana untuk terus berbicara formal dengan seorang siswa SMA? Ujar Jang Taesan, masih dengan senyuman tipis yang penuh teka-teki, menikmati momen keuntungannya. Pengacara Jo, yang dikenal sebagai seorang pengacara berpengalaman dan mantan wakil kepala kejaksaan, tersenyum dengan senyuman penuh rahasia. Itu kebijakan dari firma hukum kami, tetapi sekarang aku harus panggil kamu, Taesan, hehehe, kata Jo, dengan sikap santai. Jang Taesan pun tertawa kecil mendengar itu, merasa geli dengan pengacara yang satu ini. Hahaha, pengacara Jo benar-benar keras kepala, gumam Jang Taesan sambil tersenyum. Yah, karena itulah aku dikeluarkan dari organisasi, jawab Jo sambil tertawa, merasa bangga dengan masa lalunya yang penuh cerita. Jang Taesan, yang sudah tahu segalanya tentang pria ini, berpikir dalam hati, pengacara Jo ini memang menarik. Sebelumnya dia adalah wakil kepala kejaksaan dan setelah pensiun menjadi pengacara kelas 1, terkenal di kalangan PNS. Kemudian, Jang Taesan berbicara dengan sedikit teka-teki, tapi Pak Jo, Anda masih belum sepenuhnya pindah, kan? Pengacara Jo hanya tertawa dan menjawab dengan canda, hahaha, apa Taesan tahu tentang organisasi juga? Jang Taesan tersenyum tipis, aku tidak tahu tentang organisasi itu dengan baik, Pak Jo. Tapi jika salah digunakan, bisa sangat berbahaya, seperti pisau yang tajam, katanya, dengan nada yang penuh perhitungan. Tiba-tiba, Pak Jo terkejut mendengar perkataan Jang Taesan. Mungkin ia tidak menyangka bahwa anak muda ini memiliki pengetahuan yang lebih dalam dari yang dia kira. Dalam hati, Jang Taesan tersenyum penuh keyakinan. Aku tahu segalanya, bahkan wajah organisasi di masa depan yang belum Anda ketahui. Namun, di tengah percakapan mereka, suara gaduh datang dari luar ruangan. Aku tidak peduli, dokter mengatakan dia harus beristirahat. Lalu kenapa jaksa dari cabang datang ke sini? Jika kamu tidak mengizinkanku untuk menginterogasinya, kamu menghalangi pelaksanaan tugas resmi. Paham, suara itu terdengar tegas dan penuh emosi. Pak Jo hanya menatap Jang Taesan, sementara Jang Taesan sendiri hanya tersenyum santai, mengetahui bahwa masalah berikutnya akan segera datang. Pintu terbuka dengan keras, dan detektif yang sebelumnya menginterogasi Jang Taesan masuk ke ruangan dengan wajah penuh amarah. Oi, kau bajingan, abis kau hari ini, teriak detektif tersebut dengan penuh semangat. Jaksa Kang Kyun Jon dari Departemen Pidana datang untuk menemuimu. Habislah kau, sialan, serunya lagi, sementara air ludahnya muncrat kemana-mana karena saking marahnya. Namun, Jang Taesan tetap tenang dan hanya tersenyum santai melihat detektif itu. Jaksa Kang, yang baru saja memasuki ruangan, menatap Jang Taesan dengan penuh perhatian. Oh, aku pikir kau mengalami gegar otak, tapi sepertinya kau duduk dengan baik-baik saja, kata Jaksa Kang sambil memiringkan kepalanya dan membetulkan posisi kacamatanya. Keadaan semakin menegangkan, tapi Jang Taesan tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa, seolah ia siap menghadapi apapun yang datang.